Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proposal PTK, penggunaan metode bernyanyi dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi zakat kelas 6 MI Taswiriyah Balapulang, Kabupaten Tegal semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. Dosen pengampu Ibu Mirhatun SPD MPD atas nama Rahmadi Dwi Santoso, NIM 22811300704. Program Studi PJJPHI UIN SSC tahun 2024. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berbagai pendekatan dan metode diajarkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Salah satu metode yang kini semakin diperkenalkan adalah metode bernyanyi, yang dapat dijadikan alat untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar, sekaligus memperkaya pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Metode bernyanyi dalam pembelajaran dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk untuk mengajarkan materi agama Islam, seperti zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting, namun seringkali dianggap sebagai materi yang sulit dipahami oleh siswa, terutama bagi siswa kelas 6 MI Taswiriyah Balapulang, Kabupaten Tegal. Pembelajaran zakat seringkali diajarkan dengan pendekatan yang konvensional, yang mengandalkan buku teks dan ceramah, sehingga tidak semua siswa mampu menyerap materi dengan baik. Sebagai alternatif, penggunaan metode bernyanyi dapat membantu siswa memahami materi zakat dengan cara yang lebih menyenangkan dan interaktif. Melalui lirik lagu yang berkaitan dengan zakat, siswa tidak hanya akan menghafal informasi secara teori, tapi juga akan lebih mudah mengingat dan menghayati makna zakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi zakat, sehingga mereka lebih memahami dan mengenalkan ajaran zakat sesuai dengan tuntunan agama Islam. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam panel ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana penggunaan metode bernyanyi dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi zakat di kelas 6 MI Taswiriyah Balapulang, Kabupaten Tegal. 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan metode bernyanyi dalam pembelajaran zakat di kelas 6 MI Taswiriyah Balapulang, Kabupaten Tegal. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode bernyanyi terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi zakat di kelas 6 MI Taswiriyah Balapulang, Kabupaten Tegal. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan metode bernyanyi dalam pembelajaran zakat di kelas 6 MI Taswiriyah Balapulang, Kabupaten Tegal. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Bagi siswa, meningkatkan pemahaman siswa tentang zakat dengan cara yang lebih menyenangkan dan interaktif melalui metode bernyanyi serta meningkatkan hasil belajar mereka. Bagi guru, mereka wawasan tentang pentingnya metode pembelajaran yang inovatif seperti bernyanyi dalam meningkatkan keterlibatan siswa terhadap materi pembelajaran. Bagi siswa, menjadi referensi untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di MI Taswiriyah Balapulang. Bagi peneliti lain, sebagai bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan metode bernyanyi dalam pembelajaran di berbagai bidang studi. Pembatasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada 1. Materi yang diajarkan adalah zakat, yang merupakan salah satu pokok ajaran dalam ajaran Islam. 2. Subjek penelitian adalah siswa kelas 6 MI Taswiriyah Balapulang, Kabupaten Tegal pada semester ganjil tahun ajaran 2025-2000. Penelitian ini hanya berfokus pada penggunaan metode bernyanyi dalam pembelajaran zakat dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa. Definisi operasional. Metode bernyanyi. Penggunaan lagu atau nyanyian yang berkaitan dengan materi pembelajaran zakat adalah alat bantu untuk mempermudah siswa dalam memahami dan mengingat informasi tentang zakat. Hasil belajar. Penguasaan siswa terhadap materi zakat yang diukur
melalui tes atau penilaian terhadap pengetahuan dan pemahaman siswa setelah diterapkan untuk menyanyi. Zakat, salah satu rukun Islam yang mengharuskan umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang dibutuhkan, yang akan diajarkan dalam pelajaran agama Islam di sekolah. Bab 2. Kajian teori. Pada bab ini akan dibahas beberapa teori yang relevan dengan penggunaan metode bernyanyi dalam meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya pada materi zakat. Pembahasan teori ini mencakup definisi, konsep, dan pandangan terkait metode bernyanyi, serta penerapannya dalam konteks pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah MI Darsyuriah pada Pulang Tegal. Teori-teori yang akan diulas meliputi teori pembelajaran, teori musik, serta manfaat bernyanyi dalam proses belajar mengajar. Pengertian metode bernyanyi. Metode bernyanyi dalam konteks pembelajaran adalah penggunaan aktivitas bernyanyi sebagai sarana untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Bernyanyi dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan lirik lagu yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang sedang diajarkan. Melalui cara ini, siswa dapat lebih mudah mengingat informasi dan meningkatkan keberanian mereka dalam proses pembelajaran. Menurut Suryanto, metode bernyanyi dalam pendidikan memiliki tujuan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan dapat merangsang minat serta motivasi siswa dalam belajar. Teori pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara siswa dengan materi pelajaran, di mana siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai pengalaman belajar. Menurut Piaget, proses pembelajaran terjadi melalui tahapan-tahapan pengembangan kognitif siswa yang akan mengaruhi cara mereka menyerap informasi. Dalam hal ini, metode bernyanyi berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan materi secara lebih efektif dengan melibatkan berbagai indera siswa. Salah satu tindakan belajar yang relevan adalah pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Menurut Keller, pembelajaran yang menyenangkan akan meningkatkan motivasi intrinsik siswa yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar mereka. Penggunaan metode bernyanyi merupakan salah satu untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa lebih tertarik dan termotivasi untuk mempelajari materi yang diajarkan. Teori musik dalam pembelajaran. Musik telah terbukti memiliki dampak yang positif terhadap perkembangan kognitif dan emosional siswa. Menurut Gardiner, musik dapat memperbaiki kemampuan memori, konsentrasi, dan penyelesaian masalah. Dalam konteks ini, bernyanyi bisa membantu meningkatkan daya ingat siswa terhadap materi pembelajaran. Lagu yang diciptakan untuk menyampaikan konsep-konsep tertentu dalam mempermudah siswa dalam memahami dan mengingat materi pelajaran, seperti konsep zakat dalam agama Islam. Bernyanyi juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar bekerja sama dan berkomunikasi dalam kelompok yang merupakan keterampilan sosial yang penting. Dengan demikian, metode bernyanyi tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil akademik, tetapi juga perkembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Penggunaan metode bernyanyi dalam pembelajaran zakat. Materi zakat di tingkat MI sangat penting untuk diajarkan karena terkait dengan kewajiban sosial dan keagamaan yang harus dipahami oleh siswa. Menurut Abdurrahman, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus diajarkan sejak dini kepada anak-anak agar mereka dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode bernyanyi dapat digunakan untuk memperkenalkan dan menguatkan pemahaman siswa mengenai zakat. Lirik lagu yang mengandung nilai-nilai zakat dapat membantu siswa untuk mengingat dan memahami konsep-konsep dasar zakat, seperti jenis-jenis zakat, cara menghitung zakat, serta tujuan zakat. Lagu-lagu yang kreatif dan menarik akan menjadikan pelajaran zakat lebih mudah dicerna dan menyenangkan bagi siswa. Manfaat metode bernyanyi dalam pembelajaran. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui penggunaan metode bernyanyi dalam pembelajaran, antara lain meningkatkan motivasi siswa, memperkuat daya ingat siswa, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, meningkatkan kemampuan sosial. Kesimpulannya, berdasarkan kajian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa metode bernyanyi merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa, termasuk pada materi zakat. Penggunaan metode ini tidak hanya dapat membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan, tetapi juga dapat memperkuat daya ingat dan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Selain itu, bernyanyi dapat meningkatkan motivasi siswa dan mengembangkan keterampilan sosial mereka.
Oleh karena itu, penerapan metode bernyanyi dalam pembelajaran zakat di MIDA Surya Balapulang, Kabupaten Tegal sangat relevan dan berpotensi untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. Bab 3. Metode penelitian. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK yang merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perbaikan dan tindakan yang dilakukan di dalam kelas. PTK ini terdiri dari beberapa siklus, di mana tiap siklusnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dan ini akan dilakukan dalam 2 siklus, dengan evaluasi di akhir masing-masing siklus untuk menilai hasil belajar siswa setelah penerapan metode bernyanyi. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 6 MT Surya Balapulang Kabupaten Tegal pada semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. Peneliti akan memilih kelas 6 sebagai subjek karena pada materi ini siswa perlu memahami konsep zakat dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Adapun jumlah siswa yang terlibat dalam penelitian ini adalah 10 siswa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Teknik pengumpulan data. Untuk pengumpulan data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai berikut. Di observasi. Teknik ini digunakan untuk mengamati kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di kelas selama penerapan metode penyanyi. Observasi dilakukan untuk menilai keterampilan siswa, antusiasme mereka, dan reaksi siswa terhadap materi yang diajarkan melalui metode bernyanyi. Tes hasil belajar. Tes ini digunakan untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa setelah penerapan metode bernyanyi. Tes diberikan pada awal dan akhir setiap siklus untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi zakat. Wawancara. Wawancara dilakukan dengan siswa dan guru untuk mengetahui persepsi mereka terhadap penggunaan metode bernyanyi dalam pembelajaran zakat. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam tentang dampak metode bernyanyi terhadap pemahaman dan motivasi siswa. Dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa catatan, foto, atau rekaman yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran di kelas seperti foto kegiatan penyanyi atau hasil tes. Prosedur penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam 2 siklus dengan langkah-langkah sebagai berikut. Siklus 1. Perencanaan. Pada tahap ini, peneliti merencanakan materi pembelajaran zakat yang akan disampaikan melalui metode penyanyi. Peneliti juga menyiapkan metode pembelajaran berupa lirik lagu yang berkaitan dengan zakat. Pelaksanaan. Pembelajaran dimulai dengan mengenalkan materi zakat melalui metode penyanyi. Peneliti mengajak siswa untuk menyanyi bersama menggunakan lagu yang telah disiapkan yang mengandung pesan-pesan tentang zakat. Observasi. Peneliti melakukan observasi selama proses pembelajaran untuk menilai sejauh mana siswa terlibat dalam kegiatan tersebut. Refleksi. Setelah pembelajaran selesai, peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran dan hasil observasi untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam penerapan metode penyanyi. Siklus 2. Perencanaan. Berdasarkan hasil refleksi siklus 1, penelitian menemukan rencana pembelajaran untuk siklus 2 dengan penyesuaian pada bagian yang perlu diperbaikan. Pelaksanaan. Pada siklus kedua, peneliti kembali menggunakan metode bernyanyi dengan modifikasi tertentu jika diperlukan untuk meningkatkan mahasiswa. Observasi. Observasi dilakukan untuk menilai keberhasilan perubahan yang dilakukan pada siklus 2 dengan fokus pada perubahan hasil beasiswa. Refleksi. Refleksi pada siklus 2 digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan dari penelitian ini serta untuk memberikan saran bagi guru dalam mengaplikasikan metode penyanyi dalam pembelajaran zakat di masa depan. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Lembar observasi digunakan untuk mencatat aktivitas dan keterlibatan siswa selama pembelajaran berlangsung. Tes tertulis. Tes tertulis yang diberikan untuk mengukur hasil belajar siswa terkait dengan materi zakat. Lembar wawancara digunakan untuk mencatat hasil wawancara dengan siswa dan guru mengenai persepsi mereka terhadap metode belajar dalam pembelajaran. Dokumentasi, foto atau video yang mendokumentasikan kegiatan pembelajaran selama siklus. Teknis analisis data. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan cara analisis kualitatif.
Dalam observasi dan wawancara akan dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran tentang reaksi dan kemampuan siswa selama proses pembelajaran dengan bernyanyi. Analisis kuantitatif. Data tes hasil belajar akan dianalisis dengan cara menghitung nilai rata-rata tes sebelum dan sesudah penerapan metode penyanyi untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Kriteria keberhasilan. Keberhasilan penilaian ini dilihat dari dua aspek, yaitu peningkatan hasil belajar. Terjadi peningkatan nilai hasil tes siswa setelah penerapan metode penyanyi. Peningkatan keterampilan dan motivasi siswa. Siswa menunjukkan peningkatan keterlibatan dan motivasi dalam mengikuti pembelajaran zakat. Jika kedua aspek tersebut tercapai, maka dapat dikatakan bahwa metode penyanyi efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi zakat. Jadwal penelitian ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dimulai pada bulan Januari 2025 hingga bulan Juni 2025 dengan rincian waktu untuk setiap siklus pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.